Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Maratimbo Harahap SPD, asal Sekolah Seden 10 Rantau Selatan, CGP Angkatan 3 Kabupaten Labuhan Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Maratimbo Harahap, CGP Angkatan 03 Kabupaten Labuhan Batu. Pada kali ini akan mempraktikkan coaching terhadap permasalahan yang dihadapi salah satu teman sejawat saya, guru, yang dalam hal ini yang dialami oleh Ibu Nuri. Adapun dalam hal praktek coaching ini yang menjadi permasalahan atau kasusnya adalah Ibu Nuri dalam mengajarkan mata pelajaran IPS selalu memakai metode ceramah dan diskusi, karena memang dalam pelajaran IPS banyak sejarah dan model cerita yang harus menjelaskan dan bercerita dari seorang guru. Namun metode tersebut ternyata tidak cocok kepada siswa, karena sebagian siswa bila metode ceramah yang disampaikan secara monoton maka akan membuat siswa kurang tertarik dalam pembelajaran. Dalam hal ini kelihatan dari sikap siswa seperti berbicara-bicara dengan teman, ribut, dan mengantuk dan kurang fokus pada pembelajaran. Mari kita saksikan praktek coaching berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Silakan duduk. Iya, terima kasih, Pak. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik. Oh iya, Bu Nuri. Jadi tadi malam Ibu menghubungi saya ingin bertemu dengan saya. Hari ini kita sudah bertemu di perpustakaan ya Bu ya, sesuai dengan janji kita. Saya meluangkan waktu saya untuk berbincang-bincang dengan Ibu. Iya, terima kasih ya, Pak, atas waktu yang sudah Bapak luangkan. Oh, jadi saya melihat sepertinya ada sesuatu yang bermasalah atau yang ingin Ibu ceritakan, berbagi cerita dengan saya. Makanya Ibu menghubungi saya tadi malam untuk mengadakan pertemuan pada hari ini di perpustakaan. Iya, Pak, memang saya memiliki sedikit masalah. Masalah tentang apa itu ya Bu ya? Masalah tentang pembelajaran IPS, Pak. Oh iya, memang seringkali kita guru ini menghadapi banyak masalah dalam pembelajaran. Jadi apa yang ingin Ibu capai atau harapkan dari pertemuan kita hari ini, Bu? Jadi gitulah, Pak. Jadi saya ingin mencari solusi tentang bagaimana saya mendapatkan cara menjelaskan tentang pelajaran IPS itu, Pak. Oh, berarti Ibu mempunyai masalah pembelajaran ya Bu ya. Jadi ingin Ibu dapatkan dari pertemuan kita ini adalah mendapatkan solusi atas permasalahan itu. Selain ingin tujuan Ibu mendapatkan solusi dari pertemuan ini, kira-kira apa lagi yang lain yang Ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini, Bu? Selain mendapatkan solusi, saya ingin dapat menambah pengalaman lagi dalam mengajarkan kepada siswa-siswa saya tentang pelajaran IPS, Pak. Oh, seperti Ibu ingin bertemu dengan saya, berdiskusi adalah untuk mendapatkan solusi atas permasalahan pembelajaran yang Ibu hadapi, kemudian mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, tukar pikiran, atau hal-hal baru yang dapat membantu Ibu dalam pelajaran IPS ya Bu ya. Baiklah Bu Nuri, dari pertemuan kita ini tadi Ibu bercerita ada masalah pembelajaran IPS yang Ibu hadapi. Kira-kira apa masalah pembelajaran IPS yang Ibu hadapi sebenarnya? Gini, Pak, sebenarnya permasalahannya itu siswa-siswa saya kurang tertarik, Pak, dengan pelajaran IPS. Oh, berarti Ibu melihat siswa Ibu kurang tertarik dalam pembelajaran IPS ya. Dari mana Ibu melihat sikap apa mereka buat sehingga Ibu menyimpulkan bahwa anak-anak kurang tertarik dalam pelajaran IPS itu? Sikap mereka itu, Pak, misalnya seperti mereka sering bercerita ketika menjelaskan. Cerita-cerita ya, ribut-ribut ya. Ribut-ribut gitu, Pak. Terus lain itu Bu, bagaimana lagi sikapnya? Mereka kurang fokus, Pak. Mereka sering bermain, bercerita. Sebenarnya Ibu waktu mengajarkan materi IPS itu menggunakan metode apa? Saya menggunakan metode ceramah dan berdiskusi.
berarti materinya waktu itu adalah tentang apa ya Bu ya? tentang proklamasi kemerdekaan, Pak. Oh, tentang materi peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Iya. Itu kan memang guru biasanya menjelaskan, bercerita. Jadi ibu melihat menurut ibu banyak yang mengantuk, nggak fokus, ribut ya. Iya, Pak, seperti itu. Ibu tadi memakai metode apa tadi? Ceramah sama diskusi, Pak. Oh, kira-kira menurut ibu, mengapa anak-anak tidak tertarik, tidak berminat belajar materi itu ya Bu ya? Mungkin karena sudah terlalu sering kali ya, Pak. Jadi setiap kali pembelajaran IPS selalu menggunakan metode ceramah dan metode diskusi. Oh, ibu sering dalam pembelajaran IPS itu karena bentuknya pelajaran sejarah bercerita itu ibu banyak menggunakan metode diskusi dan ceramah ya Bu ya. Iya, Pak. Mungkin menurut ibu itu kira-kira yang membuat mereka kurang tertarik ya? Iya, Pak. Menurut saya itu adalah membuat mereka kurang tertarik dengan pelajaran IPS, Pak. Jadi kira-kira apa sih usaha kita atau usaha ibu lah dulu ya menurut ibu untuk memperbaiki pembelajaran ibu itu? Kan anak-anak itu kurang tertarik ya kan kalau menggunakan metode diskusi atau metode ceramah. Apakah menurut ibu metode itu mempengaruhi siswa dalam belajar ya Bu ya? Iya, Pak. Mempengaruhi sekali, Pak. Oh, berarti kalau kita guru hanya menggunakan satu metode saja, mungkin murid-murid bosan ya Bu ya. Kurang fokus, kurang tertarik belajarnya. Jadi kira-kira menurut ibu sebaiknya setelah guru itu bagaimana menggunakan metode pembelajaran ini? Mungkin Pak harus diganti metodenya. Oh, supaya bervariasi ya Bu ya. Iya, Pak. Oh iya, itu cocok kali tuh Bu ya. Saya pun merasa begitu. Mungkin ibu bisa menggunakan metode-metode yang lain ya kan Bu ya. Karena menurut ibu tadi saya dengar ibu sudah mengatakan mungkin anak-anak bosan gara-gara metodenya ya Bu ya. Jadi ini saya simpulkan masalah yang ibu hadapi adalah bahwasanya ibu dalam mengajarkan IPS itu selalu menggunakan metode ceramah dan diskusi sehingga membuat anak-anak menjadi kurang tertarik dan tidak berminat dalam pembelajaran. Ibu sudah akan melaksanakan rencana aksi 2 tadi yang Bapak Ibu sebutkan ya. Kira-kira bagaimana Ibu menanggung-jawabi dan berkomitmen untuk melaksanakan aksi Ibu itu? Apa yang akan Ibu lakukan ini segera? Jadi saya akan berencana untuk membuat RPP tentang pembelajaran ini, Pak. Oh, bagaimana Ibu nanti merancang RPP itu metodenya bagaimana? Mungkin saya akan menggunakan metode bermain peran untuk membuat variasi agar tidak itu saja, agar tidak ceramah dan berdiskusi saja, Pak. Oh, berarti Ibu akan segera merancang RPP dengan metode-metode yang bervariasi ya Bu ya. Iya. Seperti mata pelajaran PS ini tadi Ibu akan memakai metode apa Bu? Akan menggunakan metode bermain peran, Pak. Oh, bermain peran role play ya. Iya. Selanjutnya apa lagi yang menjadi komitmen Ibu nanti dalam melaksanakan rencana aksi itu? Mungkin saya nanti akan melihat-lihat YouTube atau Google untuk menambah wawasan saya supaya bisa lebih membuat suasana lebih hidup lagi dalam mempelajari pelajaran IPS itu, Pak. Oh, Ibu ingin menambah pengetahuan dan kompetensi Ibu dalam menggunakan banyak metode ya Bu ya. Iya. Dengan cara belajar dari YouTube, dari teman sejawat guru ya kan Bu ya. Kira-kira siapa yang membantu Ibu nanti dalam menjalankan aksi nyata Ibu ini? Yang membantu saya nanti mungkin teman sejawat saya sama guru kelas 5 selalu berdiskusi juga mungkin dengan bantuan dari Bapak untuk mengingat-ingatkan saya Iya. dalam melaksanakan tindak lanjut dari permasalahan saya ini, Pak. Oke Bu ya, Ibu sudah ingin membuat komitmen yaitu supaya teman sejawat guru kelas 5 ikut membantu Ibu mengingatkan dalam menjalankan aksi Ibu ya. Iya. Oke ya Bu ya, kira-kira ada lagi yang ingin Ibu sampaikan dalam pertemuan ini atau bagaimana? Enggak, Pak, karena dengan berbincang-bincang ini saya sudah mendapatkan solusinya dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah membantu saya, sudah mendengarkan cerita saya
alhamdulillah pertemuan kita ini ternyata sudah mendapatkan hal baik bagi kita, bagi saya, bagi ibu juga. Saya juga berterima kasih kepada ibu sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk berbagi cerita tentang permasalahan yang ibu hadapi. Mudah-mudahan nanti dalam menjalankan aksinya ibu dapat menyelesaikannya, dan pembelajaran yang ibu sampaikan nanti sudah membuat anak-anak semakin tertarik, semakin semangat dalam belajar. Iya. Begitu Terima ya. kasih ya Pak. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikhtisar, dari kegiatan coaching yang telah dilakukan sudah menggunakan model Tirta yaitu T. Tujuan umum, Pak Maratimbo melakukan perbincangan kepada Ibu Nuri tentang tujuan pertemuan yang dilakukan. I. Identifikasi, Pak Maratimbo sudah bertanya, apa permasalahan yang dialami oleh Ibu Nuri. R. Rencana aksi, Pak Maratimbo sudah menanyakan rencana aksi Ibu Nuri yaitu merancang pembelajaran dengan variasi metode pembelajaran, dan berkolaborasi dengan guru kelas 5. Tanggung jawab, Ibu Nuri sudah menyampaikan tanggung jawabnya, yaitu segera merancang RPP dengan metode pembelajaran yang bervariasi. Terima kasih. Semoga video ini bisa menjadi video pembelajaran yang positif untuk kita semua. Saya Maratimbo Harahap SPD, asal Sekolah SDN 10 Rantau Selatan, CGP Angkatan 3 Kabupaten Labuhan Batu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.